Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen, penguji, dan teman-teman sekalian, Ibu Profesor Marlina, perkenalkan nama saya Wahid Rahman dengan NIM 2300326 dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal mini saya yang berjudul Pengembangan Media Game Edukasi Berbasis Aplikasi Stretch 3 untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia. Baik, selanjutnya, latar belakang penelitian yang saya angkat ini berangkat dari pentingnya kemampuan membaca permulaan, khususnya kemampuan mengenal huruf abjad sebagai dasar literasi. Namun, pada kenyataan, peserta didik disleksia masih mengalami kesulitan dalam mengenal huruf, membedakan bentuk huruf yang hampir sama, seperti B dan D atau P dan Q. Kemampuan mengenal huruf menjadi semakin penting karena jumlah anak yang mengalami disleksia tidak sedikit. Menurut International Dyslexia Association, disleksia merupakan salah satu gangguan belajar spesifik yang paling umum ditemukan pada anak usia sekolah. Berbagai penelitian internasional memperkirakan bahwa 5-15% populasi mengalami disleksia dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam mengenali huruf, menghubungkan huruf dengan bunyinya, mengeja kata, serta memahami bacaan. Diperlukan upaya pembelajaran yang mampu mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik disleksia agar mereka dapat mengembangkan kemampuan membaca serta yang optimal. Nah, seiring perkembangannya teknologi, media pembelajaran berbasis digital dapat menjadi alternatif yang efektif untuk membantu proses belajar peserta didik disleksia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media digital mampu meningkatkan kemampuan membaca pada peserta didik. Rumah Apea dan Zulmietri 2021 menemukan bahwa penggunaan multimedia interaktif mampu meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak disleksia dari 36% pada kondisi awal menjadi 93% setelah diberikan intervensi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis teknologi memiliki potensi besar dalam membantu peserta didik disleksia dalam mengatasi kesulitan membaca dan mengenal huruf. Nah, jadi berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukannya pengembangan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan guna membantu peserta didik disleksia dalam mengenal huruf abjad. Nah, game edukasi berbasis Rex 3 ini merupakan sarana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan karena berisi tentang materi pengenalan huruf abjad dengan contoh berupa gambar dari huruf dan penggunaannya berupa penamaan benda atau hewan yang mudah ditemui di kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Game Edukasi berbasis aplikasi Stretch 3 untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia. Nah, baik, selanjutnya setelah saya jelaskan latar belakang, dapat saya simpulkan rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media game edukasi berbasis aplikasi Stretch 3 untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media game edukasi berbasis aplikasi Stretch 3 berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas media game edukasi berbasis aplikasi Stretch 3 dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia. Nah, baik. Tujuan penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengembangkan media game edukasi berbasis aplikasi Stretch 3 dalam pembelajaran mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kelayakan media game edukasi berbasis aplikasi Stretch 3 berdasarkan validasi ahli media dan ahli materi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas media game edukasi berbasis aplikasi Stretch 3 dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia. Nah, selanjutnya manfaat pada penelitian saya ini yang pertama, ada manfaat teoritis. Penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran penulis di bidang pendidikan, khususnya dalam memperluas kajian mengenai pembelajaran yang mendukung kebutuhan anak dengan hambatan intelektual melalui pengembangan media berupa game edukatif berbasis aplikasi Stretch 3. Penelitian ini turut memperkaya alternatif media pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik dalam mengenal huruf. Nah, selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama ada untuk peserta didik, bagi guru, bagi sekolah, bagi peneliti, dan bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya masuk ke kajian teori. Yang A ada pengembangan media game edukasi.
Yang nomor satu ada pengertian pengembangan media game edukasi. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu proses penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Penggunaan media yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan perhatian, motivasi, serta minat belajar pada peserta didik. Menurut Fausih dan Danang 2015, menjelaskan bahwa kata media berakar dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah mengandung makna sebagai sesuatu yang menjembatani, menjadi sarana perantara atau berada di posisi tengah. Nah, yang kedua ada aplikasi Stres 3. Istilah aplikasi merupakan serapan dari bahasa Inggris application, yang secara umum merujuk pada proses penerapan dalam suatu situasi tertentu. Menurut Get Awangga Surya Putra Winata et al. 2022, aplikasi dapat dipahami sebagai perangkat lunak atau program digital yang secara khusus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan fungsional di berbagai perangkat elektronik, seperti smartphone, komputer, maupun laptop. Di sisi lain, media pembelajaran berperan sebagai alat bantu yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Baik, yang B, mengenal huruf abjad. Yang nomor satu, pengertian mengenal huruf abjad. Menurut Herlina 2019, huruf adalah simbol dalam tulisan yang mewakili bunyi bahasa dan merupakan bagian dari abjad. Fauzira 2023 menyebutkan bahwa mengenal huruf alfabet adalah tahap perkembangan di mana anak mulai mengetahui hubungan antara bentuk dan bunyi huruf. Proses pengenalan huruf alfabet merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan huruf dan kata. Kemampuan ini mencakup pengenalan terhadap yang pertama ada huruf abjad atau aksara, yang kedua bunyi dari huruf abjad atau gabungan huruf abjad, yang ketiga ada makna atau maksud, dan yang terakhir yang nomor 4 pemahaman terhadap konteks. Selanjutnya, nomor 2 karakter huruf abjad. Bunyi dalam bahasa dilambangkan dalam bunyi dalam bahasa dilambangkan dengan huruf atau notasi bunyi. Sistem abjad dalam bahasa Indonesia mencakup total 26 simbol huruf abjad yang terbagi menjadi dua kelompok utama. 5 diantaranya berperan sebagai vokal yaitu A, I, U, E, O, sementara sisanya sejumlah 21 termasuk dalam kategori konsonan, seperti B, C, D, hingga Z. Menurut Riza 2024, karakter huruf abjad terdiri dari 4. Yang pertama, karakter tegak, misalnya huruf E, F, A, I, L, T. Yang kedua, karakter lengkung, seperti C, O, Q, S. Selanjutnya yang ketiga, karakter diagonal, yaitu huruf yang membentuk karakter seperti garis diagonal tegak dan lengkung. Contohnya B, D, G, J, P, R, U. Nah, yang C yaitu disleksia. Disleksia merupakan salah satu gangguan belajar spesifik yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, mengeja, dan mengenal huruf. Peserta didik yang mengalami disleksia umumnya mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antara simbol huruf dengan bunyi bahasa, sehingga mengalami hambatan dalam membaca permulaan. Menurut Ria Diani, Rohmawati, dan Handayani 2024, disleksia merupakan gangguan belajar yang berdampak pada kemampuan membaca dan menulis peserta didik. Peserta didik disleksia mengalami hambatan dalam pemrosesan fonologis, pengenalan kata, kelancaran membaca, dan pemahaman bacaan sehingga membutuhkan layanan pendidikan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Disleksia bukan disebabkan oleh rendahnya tingkat kecerdasan, gangguan penglihatan, ataupun gangguan pendengaran, melainkan disebabkan oleh adanya gangguan dalam pemrosesan bahasa di otak. Menurut Anthony et al. 2024, peserta didik disleksia memiliki tingkat kecerdasan normal, bahkan ada yang di atas rata-rata, namun mengalami kesulitan dalam membaca, karena adanya hambatan dalam mengenali dan mengolah simbol bahasa. Dengan demikian, disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang menyebabkan peserta didik mengalami hambatan dalam membaca, mengenal huruf, dan mengeja akibat gangguan dalam pemrosesan bahasa di otak. Berdasarkan teori kognitif yang saya baca dari Jean Piaget, peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap di mana anak lebih mudah memahami pembelajaran melalui benda nyata, gambar, warna, suara, dan aktivitas langsung. Berdasarkan teori Piaget, peserta didik disleksia akan lebih mudah belajar apabila pembelajaran diberikan secara konkret dan melibatkan aktivitas langsung. Oleh sebab itu, media game edukasi berbasis stres 3 dapat menjadi solusi yang sesuai karena mampu menghadirkan pembelajaran yang interaktif melalui gambar, warna, suara, animasi, dan permainan edukatif. Media ini membantu peserta didik belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Dengan demikian, penggunaan media game edukasi sejalan dengan teori perkembangan kognitif, PAC, serta sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik disleksia dalam meningkatkan kemampuan mengenal huruf. Baik, selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran yang saya sajikan pada gambar di atas, dapat digunakan oleh peneliti untuk menyusun hipotesis penelitian.
Yang pertama ada kemampuan awal mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia sebelum dilakukannya perlakuan. Yang kedua ada pelaksanaan penggunaan media game edukasi berbasis aplikasi Stratiga, yaitu perlakuannya secara langsung. Dan yang ketiga ada kemampuan mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia sesudah diberikannya perlakuan. Hipotesis pada penelitian saya yaitu HA-nya hipotesis alternatif. Terdapat peningkatan kemampuan mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia setelah menggunakan media game edukasi. Yang HO-nya hipotesis nol, tidak terdapat peningkatan kemampuan mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia setelah menggunakan media game edukasi berbasis stres 3. Baik, lanjut pada metode penelitian. A. Desain penelitian. Pada penelitian yang saya ajukan, saya menggunakan desain R&D atau Research and Development. Penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk tertentu serta menguji kelayakan dan efektivitas produk yang dikembangkan. Menurut Sugiono 2022, produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media game edukasi aplikasi sehingga meningkatkan kemampuan mengenal huruf abjad pada peserta didik disleksia. Nah, model penelitian selanjutnya yang kedua ada model penelitian, yaitu saya menggunakan model ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, yang pertama ada analisis, yaitu pada tahap analisis merupakan langkah pertama yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang ada di lokasi. Oh, pada tahap ini, berbagai aspek yang relevan di lapangan akan diperhatikan dan dianalisis. Awal mula dari pengembangan ini adalah sebagian besar peserta didik disleksia belum bisa mengenal huruf abjad. Tahap analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai studi literatur dan juga studi lapangan untuk memperoleh bagaimana pengenalan media game edukasi berbasis aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Baik, selanjutnya ada desain. Tahap ini merupakan proses perancangan dalam pengembangan produk media game edukasi. Pada tahap ini, peneliti merancang konten pembelajaran yang akan dimasukkan ke dalam media, menyusun tata letak, menyusun jenis serta ukuran, dan memilih kombinasi warna yang sesuai untuk tampilan media. Selanjutnya ada pengembangan atau development. Setelah perancangan selesai, tahap selanjutnya adalah proses pengembangan. Pada pengembangan, langkah yang dilakukan adalah yang pertama pembuatan produk, yaitu melalui tiga menu utama. Yang pertama petunjuk pengoperasian, yang kedua materi inti, dan yang ketiga evaluasi. Materi inti berisi huruf abjad beserta contoh penggunaannya. Dengan memanfaatkan platform Kadular, konten media dapat dihubungkan dengan situs edukasi lain seperti WordWall, sehingga variasi belajar menjadi lebih kaya. Yang B ada validasi produk. Hasil dari rancangan produk akan divalidasi ahli materi juga dan ahli media. Dan yang ketiga ada revisi. Dilakukannya revisi ketika sudah dilakukan validasi dari para ahli. Yang keempat ada implementasi atau implementation. Pada tahap ini, media game edukasi telah dikembangkan dan akan diterapkan kepada peserta didik disleksia, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan secara berkala. Prosedur ini terdiri dari memberikan tes awal atau pretest, yang kedua memberikan treatment berupa penggunaan media gamenya, dan yang ketiga memberikan tes akhir atau post-test untuk mengukur peningkatan kemampuan kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu ada evaluasi atau evaluation. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan tahap penilaian media yang bertujuan untuk menilai kualitas produk pengembangan dan proses pengembangan produk yang dilakukan sebelum dan sesudah pengimplementasi produk. Pada tahap ini akan menunjukkan perbedaan hasil, asesmen, dan evaluasi pada proses pengembangan. Baik, yang B ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik disleksia tingkat sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam mengenal huruf abjad dan membaca permulaan. Selanjutnya, yang C, definisi operasional variabel. Yang nomor satu, media game edukasi berbasis aplikasi Stres 3 adalah media pembelajaran interaktif berbentuk permainan edukasi yang dikembangkan menggunakan aplikasi Stres 3 untuk membantu peserta didik disleksia dalam mengenal huruf abjad. Media ini memuat materi pengenalan huruf dari A sampai Z yang disajikan melalui gambar, animasi, suara, warna, dan permainan. Yang kedua, kemampuan mengenal huruf abjad. Kemampuan mengenal huruf abjad adalah kemampuan peserta didik dalam mengenal huruf A sampai Z sebagai dasar membaca permulaan. Yang ketiga ada peserta didik disleksia. Peserta didik disleksia adalah peserta didik yang mengalami gangguan belajar spesifik dalam membaca yang ditandai dengan kesulitan mengenal huruf, membaca, mengeja, dan memahami hubungan antara huruf dan bunyinya. Selanjutnya, yang D ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan tujuan agar proses penelitian menjadi lebih efisien dan hasilnya optimal. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian seperti angket. Angket ini akan diisi oleh ahli materi, ahli media, dan guru sebagai praktis. Dan juga instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara,
angket validasi ahli media, angket validasi ahli materi, dan tes kemampuan mengenal huruf abjad dan dokumentasi. Selanjutnya E. Prosedur penelitian. Yang pertama, studi pendahuluan dan kajian pustaka. Yang kedua, penentuan metode dan rancangan penelitian. Yang ketiga, tahap perancangan dan pembuatan media. Yang keempat, tahap penilaian ahli. Yang kelima, pelaksanaan penelitian. Yang keenam, pengolahan data. Yang ketujuh, penyusunan kesimpulan. Selanjutnya, F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu ada yang pertama ada angket dan instrumen, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga ada tes. Selanjutnya G. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu yang pertama ada teknik analisis data tingkat kevalidan atau kelayakan produk dari aplikasi. Pengolahan skor kuesioner menggunakan skala Likert menggunakan dengan menghitung rata-rata atau mean sederhana sesuai rumus. Selanjutnya yang kedua ada analisis data uji coba. Analisis data uji coba dilakukan melalui tes hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Data uji coba dikumpulkan dengan pretest dan posttest. Nah, mungkin itu saja penyampaian proposal yang dapat saya berikan. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peserta didik disleksia, guru, serta pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi di bidang pendidikan luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu pengampu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.